Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar mahasiswa? Semoga Anda keadaan sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Karena akibat pandemi sekarang, makanya kita yang digantikan kuliahnya itu tatap muka, maka digantikan kuliah tatap muka menggunakan laptop ya atau menggunakan handphone. Nah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang mata kuliahnya ialah alat penukar kalor atau alat penukar panas ya, yang sebelumnya diisi oleh Bapak Amrizal ya. Nah, untuk itu perkenalkan dulu, jadi nama saya ialah Ahmad Yonanda. Nah, untuk pertemuan hari ini yaitu kita tentang perawatan pada alat penukar kalor. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu silabus atau RPS yang akan yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Ini ialah RPS atau rencana pembayaran semester dalam perkuliahan di semester ini, yaitu diampu oleh Pak Amrizal sebelumnya dan dilanjutkan oleh saya. Nah, inilah capaian pembelajarannya yang kita harapkan, khususnya pada mata kuliah ini ya. Pertama ialah mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis alat penukar panas dengan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ialah Anda diharapkan ialah mampu memecahkan persoalan pada alat penukar panas dan menggunakan metode LMTD ataupun NTU ya, jadi sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang ketiga ialah mampu menentukan perawatan dan perbaikan heat exchanger ya untuk jenis-jenis kerusakannya dengan menganalisis dengan pemikiran secara logis, kritis dan sistematis. Kemudian yang keempat ialah mampu mendesain dan mensimulasikan alat penukar panas menggunakan software CFD ya, dengan memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan ya. Nah, jadi pada perkuliahan ini khususnya pada setelah UTS, jadi kita akan berfokus pada CPMK yang ketiga dan yang keempat ya. Jadi yang sebelumnya ialah telah dijelaskan oleh Bapak Amrizal, CPMK 1 dan 2, selanjutnya ialah oleh saya. Nah, ini pustaka yang digunakan ya, ada Yunus Cengel, Frank Kovera dan Creed. Kemudian kita masuk ke pertemuan 9. Nah, pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menentukan perawatan dan perbaikan pada heat exchanger. Nah, dengan rinciannya yaitu jenis kerusakan HE, kemudian perbaikan HE dan pemeliharaan dari HE atau heat exchanger. Nah, di pertemuan 10 atau pertemuan minggu depan, nah sampai dengan pertemuan 11, jadi mahasiswa mampu mendesain geometri heat exchanger menggunakan software CFD. Software CFD yang saya maksud ialah sebenarnya banyak ya. Bisa menggunakan Inventor, menggunakan SolidWorks, menggunakan ANSYS ya, dan sebagainya. Namun untuk perkuliahan kita, coba kita akan mengarahkan salah satu software aja, yaitu menggunakan simulasinya, yaitu menggunakan ANSYS ya. Namun kalau untuk mendesain itu terserah, bisa menggunakan software yang seperti Inventor, kemudian bisa juga menggunakan software SolidWorks, atau mungkin di ANSYS sendiri itu bisa mendesain ya. Namun kalau kalian sulit atau lebih mudah menggunakan Solid atau Inventor ya silakan saja, nanti tinggal di convert dalam bentuk
format file ekstensinya ialah IGES, di save as, kemudian baru di import ke dalam ANSYS. Nah, kemudian kita pada pertemuan besok kita akan membuat geometri. Yang pertama ialah mungkin nanti pada bentuk double pipe heat exchanger, kemudian flat end frame heat exchanger, kemudian ialah cell and tube. Ya nanti geometri nanti kita di pertemuan ke besok nanti akan kita lebih jelaskan lagi bagaimana geometri yang kita buat. Kemudian ialah setelah geometri didesain pada pertemuan ke-12 sampai dengan 15 kita akan mensimulasikannya. Nah, Pak, bagaimana kalau saya belum bisa mendesain membuat menggunakan software ya? Jadi kalau Anda yang belum bisa menggunakan software itu silakan belajar dulu atau bisa juga melihat tutorial pembuatan geometri ya, bisa menggunakan Solid Inventor ataupun di ANSYS ya. Silakan, banyak referensi di YouTube pun ada, atau boleh buka YouTube-nya channel punya saya yaitu Ahmad Yonanda. Di situ juga ada cara pembuatan menggunakan SolidWorks. Nah, kemudian setelah pembuatan kita akan simulasikan. Nah, simulasikan nanti banyak tahapnya ya. Yang pertama itu ada tahap mesh ya. Jadi ada tahap meshing. Nah, inilah contohnya. Jadi pertama itu ada tahap mesh. Jadi tahap mesh ini ialah akan memberikan membuat benda yang Anda buat atau geometri buat akan membentuk seperti di meshing ya. Ya, di meshing sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian nanti ada setup. Nah, setup sih ialah memberikan parameter-parameter pengujian yang akan kita lakukan. Kemudian nanti akan menampilkan hasil pada result. Nah, ini ialah sampai pertemuan ke akhir ya, kita akan belajar menggunakan ANSYS. Nah, pada kasus yang kita gunakan nanti kita akan fokus pada khususnya di perpindahan panas. Jadi ANSYS yang kita gunakan yaitu jenis Fluent ya, jenis Fluent. Ya. ANSYS Fluent ya, Quick Flow Fluent ya, karena kita menggunakan aliran dua aliran atau mungkin bisa aliran udara atau aliran air, kita menggunakan Fluent ya. Nah, kemudian ini contoh-contohnya. Jadi sebelumnya juga sudah pernah di ini. Jadi inilah hasil dari tugas-tugasnya. Nah, nanti pada akhir perkuliahan nanti Anda akan membuat sebuah tugas besar. Dia akan membuat desain alat penukar kalor dan kalian simulasikan menggunakan software ANSYS. Nah, ini desain geometri yang telah dibuat ya. Ini jenis alat penukar panas ya. Ini mirip seperti radiator, namun dia tidak ada sirip ya, hanya haluan pipa saja. Nah, inilah contoh meshing. Ini contoh meshing seperti ini. Kita lihat ya. Setelah di meshing, nah ini hasil dari simulasinya. Jadi hasil simulasi itu bisa menampilkan grafik kontur, tekanan, kemudian bisa juga temperatur. Ini tekanan, ini temperatur, ini masih tekanan. Nah, ini ada distribusi temperatur. Jadi kita tahu sih inlet yang kita masukkan berapa dan outputnya berapa. Nah, itu bisa kita analisis melalui hasil dari simulasi ini. Oke. Nah, selain itu juga kita bisa melihat aliran dari fluida tersebut ya, atau streamline-nya ya. Jadi kita bisa melihat streamline dari hasil penukaran pergerakan fluida tersebut. Ya, ini contoh yang lain.
Oke, nah itulah kira-kira gambarannya yang kita akan mempelajari selama 8 ya, 8 pertemuan ke depan sampai saat ini ya. Sampai saat ini 8 pertemuan ke depan sampai dengan di UAS atau UAS. Sebelum kita masuk ke materi inti yaitu tentang perawatan HE, mungkin saya sedikit mereview dulu atau mengulas kembali, menyegarkan Anda kembali tentang apa itu sih heat exchanger ya. Ya jadi tujuannya pada kompetensi sebelumnya yaitu diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan perhitungan perpindahan alat penukar panas ya, menggunakan apakah dia menggunakan LMTD atau kan menggunakan metode MTU. Nah kemudian diharapkan Anda atau mahasiswa itu mampu memahami dari proses perpindahan panas ya. Jadi kita tahu bahwa perpindahan panas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Nah namun lebih kita fokus nanti pada perpindahan panas konduksi dan konveksi, serta konveksi pada aliran external flow maupun internal flow. Nah, jadi pengetahuan, jadi sebelumnya Anda pernah diajarkan ada berbagai tipe-tipe dari heat exchanger ya, klasifikasinya, kemudian pemahaman dari perpindahan panas koefisien perpindahan panas menyeluruh atau overall heat exchanger transfer coefficient. Nah, mungkin saya akan sedikit mengulas tentang apa sih itu HE. Mungkin kalian sudah tahu ya, HE itu ialah alat penukar panas, Pak. Ya, itu benar. Jadi HE itu sebenarnya diberikan nama itu tergantung dari proses apa yang terjadi pada HE tersebut. Misalnya pada heater, ya, heater yaitu kita tahu bahwa heater itu ialah merupakan alat pemanas fluida ya. Jadi dia fungsinya ialah memanaskan fluida, makanya yang disebut dengan heater itu salah satu jenis HE. Kemudian juga cooler, ya cooler ialah fungsi utamanya ialah mendinginkan fluida. Kemudian yang lebih ini lagi ialah evaporator ya, evaporator yaitu merupakan pemanas yang tujuannya ialah mengubah fase liquid menjadi fase vapor ya. Jadi kalau kita misalnya di lapangan itu kita sebenarnya tahu dari jenis nama tersebut, nama-nama HE tersebut, tahu itu fungsinya. Misalnya tadi kita tahu ialah heater, ya udah pasti itu ialah pemanas, itu HE tipe pemanas, ataupun cooler itu berarti HE tipe mendinginkan fluida ya. Jadi ke nama-nama tersebut kita tahu dari fungsinya ya. Nah, adalah heat exchanger ya. Dia dapat dilihat pada gambar ini. Oh, kita tahu tipe sel and tube ini bahwa HE itu terdiri dari sel dan tube ya, atau pipa-pipa ya, pipa kecil ya. Nah, jadi sel and tube ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rear header, kemudian ada front header ya, jadi ada rear. Nah, kemudian HE atau air atau fluida tersebut masuk melalui sel inlet ya. Misalnya di sini diberikan nozzle ya. Kemudian di sini masuk ke dalam sini, kemudian di sini adanya sekat-sekat ya, sekat-sekat atau disebut dengan baffle. Fungsinya ialah agar udara atau agar fluida yang melalui sel tersebut dia lebih lama terjadi proses perpindahan panasnya ya. Ya, tujuan waffle inilah mengarahkan agar fluida tersebut dia tidak langsung keluar, tapi dia seperti meliuk-liuk ya, seperti naik turunnya yang seperti ini. Nah, kita
kita langsung ke materi. Jadi saya buka dulu. Jadi mungkin tuh sebelumnya sudah dijelaskan oleh banyak Bang Rizal. Saya tadi sedikit mengulas. Kemudian kita masuk ke perawatan heat exchanger. Nah, perawatan HE itu membutuhkan pengetahuan yang cukup terhadap alat tersebut ya. Jadi kita itu nggak sembarangan orang yang ingin merawat tapi dia tidak tahu terkait apa yang mau dirawatnya. Jadi ini penting ya ketika Anda nanti bekerja di suatu saat dalam bekerja di industri. Banyak ini contohnya pada industri ialah bisa di pembangkit listrik ya. Nah ini biasanya pada pembangkit listrik itu banyak sekali ya HE yang digunakan. Nah untuk itu inilah Anda perlu adanya bekal ya. Makanya sebelum Anda masuk ke dalam suatu visi di industri tersebut di bagian perawatan, maka Anda akan di-training dulu oleh perusahaan ya terkait materi tentang perawatan heat exchanger. Kemudian perawatan HE itu membutuhkan berkesinambungan. Artinya dia harus secara berkala ya, sama halnya seperti dengan merawat sebuah kendaraan, misal katakanlah sepeda motor. Jadi dia harus tiap ada jangka waktu, atau kalau di sepeda motor ialah biasanya ada jangka kilometer ya, jangka kilometernya. Jadi waktu menempuh ya, jadi bukan waktu ya. Kalau misalnya sepeda motor itu ialah berapa sih kilometer yang sudah ditempuh, katakan sudah 2000, berarti dia harus ganti oli. Katakan sudah 4000, dia sudah harus ganti oli dan busi ya. Nah, kalau pada HE itu ialah yang kesinambungan itu berdasarkan jam operasi ya, ada waktu jam operasi ya. Biasanya juga di jam tersebut dia biasa apakah dia 24 jam terus ya. Jadi ada jam-jam operasi dia saat dia hidup ya. Itu harus berkala sesuai dengan standar prosedurnya. Kemudian harus adanya testing dan inspeksi yang tepat ya. Jadi pada saat dia terjadi kerusakan itu si operator harus tahu hal apa sih yang tindakan pertama yang harus dilakukan apabila terjadi kerusakan. Nah, berikutnya ialah jenis kerusakan pada HE. Secara umum itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah kerusakan mekanis ya. Nah, itu biasanya dari pada saat cara penanganan salah, kemudian akibat dari korosi, yaitu adalah faktor alam ya. Kemudian ada kerusakan akibat fisik. Nah, untuk kerusakan mekanis ini biasanya pada saat sel ya. Jadi sel itu kan tabung luar ya, yang besar itu pengangkatan saat diangkat. Jadi pada saat perawatan, jadi menggunakan HE itu nanti sel tersebut diangkat menggunakan kren. Itu biasanya adanya goresan-goresan yang berupa stretch ya, yang kecil, atau mungkin bisa pada saat ditransportasi berupa transportasi ya, atau diangkat melalui mobil ya. Mobil pada saat di jalan itu adanya gesekan-gesekan pada saat transportasi. Kemudian adanya seperti penyok ya. Kedua ada penyok di sel tersebut ya. Jadi penyoknya ke dalam itu sudah sangat lumayan parah. Kemudian pada yang sering tuh kerusakan pada rujukan gasket. Nah kemudian yang berikutnya ialah kerusakan mekanis ya. Jadi kerusakan pada cupnya ya. Cup dapat berusaha sama ya tadi, dapat berupa goresan atau stretch, mungkin juga dudukan yang rusak. Kemudian kerusakan pada pipa bersirip, vincup,
karena tertindih benda-benda berat. Nah, jadi rentan sekali ya. Jadi yang menggunakan pipa bersirip ini karena dia ini sangat tipis ya. Plat tersebut bersirip tipis. Karena tujuannya ialah untuk memperbesar luas perpindahan panas. Makanya dia dibuat selebar mungkin dan setipis mungkin. Ini sangat terjadi sekali rentan kerusakan. Kemudian akibat korosi, yaitu ya pada bagian luar cup dan dalam sel ya. Itu karena kondisi fluida sangat asam, kemudian adanya kandungan jenis karbon dioksida, kemudian ada oksigen ya, garam, merkuri dan sebagainya. Kemudian kerusakan dalam cup itu disebabkan biasanya ada pengendapan karat pipa akibat aliran fluida pendingin yang terlalu lambat. Kemudian adanya kandungan asam, kombinasi korosi, kemudian dan lain-lain. Kemudian akibat fisik, nah ini ya, biasanya pada cup akibat getaran disebabkan adanya gelombang atau resonansi sehingga terjadi kerusakan dinding cup di posisi bevel flat ya. Jadi pada saat adanya kan bahwa kita tahu namanya di suatu pabrik itu banyak sekali mesin-mesin yang besar, otomatis banyaknya getaran-getaran ya. Itu biasanya sering terjadi kerusakan tuh pada dinding-dinding cupnya ya, pada sisi-sisi luarnya. Di posisi bevel flat itu akan saya tunjukkan. Nah, ini cara-caranya ya, cara-caranya seperti ini. Silakan Anda baca. Ini sulit kalau kita lihat seperti ini. Ada kerusakan sedang, penanganannya ya perlu infeksi. Akan dibaca saja, saya share materi ini. Ini ada perbaikan juga. Ini mengenai pemeliharaan bandelnya. Nah, ini ialah bagian-bagian bagian-bagian dari sel and tube ya. Ini terdiri dari beberapa part ya. Kita tahu adanya lebih dari 10 part di sini ya. Ini yang terjadi sering kerusakan ya, yaitu pada bagian gasket. Kenapa gasket? Karena gasket ini untuk melepas HE ini otomatis yang pertama ialah kita akan melepaskan dulu sambungan antara distributor ya, sisi kepala depan dengan badannya. Kita akan lepas gasket dulu. Nah, ini ialah kalau kita lihat dari isinya seperti ini. Audio Jungle. Jungle.
Oke, nah mungkin perkuliahan kita cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang ditanyakan silakan boleh tanya pada di grup ya, grup Telegram boleh ditanyakan. Nah, untuk pertemuan besok, di pertemuan besok ini harapannya ialah kalian memiliki laptop yang bisa diinstal ANSYS. Jadi biasanya ANSYS ini memiliki syarat minimum untuk menginstal. Ya, kalau untuk saya sarankan Anda bisa menggunakan laptop atau mungkin PC yang syarat paling pentingnya hal pertama itu ialah RAM. Ini nomor satu ya. Kenapa RAM? Karena pada saat meshing nanti itu dia yang paling dibutuhkan ialah RAM. Jadi syaratnya kalau bisa minimal 8 sih. Minimal 8 GB. Oh, 4 GB bisa. Cuma nanti pada saat meshing Anda kelamaan di situ akan membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua ialah prosesor. Prosesor ini sebenarnya pada saat running kalkulasi, nah itu dia prosesor dan RAM yang besar. Jadi kalau prosesor ini kalau Anda menggunakan Core i3 bisa menggunakan Core 2 bisa. Cuman kalau misalnya lebih tinggi lebih bagus. Kemudian yang ketiga ialah VGA. Kalau VGA ini pada saat nanti ketika Anda melihat hasil di Streamline dan melihat hasil Streamline itu menggunakan VGA yang cukup besar. Namun tidak terlalu masalah lah kalau Anda menggunakan laptop, biasanya VGA-nya itu ialah onboard ya, tidak masalah. Penting ialah RAM. Oke, itu saja perkuliahan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.